Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurhaliza dari kelas manajemen sore B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian taharah. 1. Pengertian taharah. Taharah menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah, para fuqaha berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Urusan bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut. A. Alat bersuci seperti air, tanah, dan sebagainya. B. Kaifiat atau cara bersuci. C. Macam dan jenis-jenis najis yang perlu disucikan. D. Benda yang wajib disucikan. E. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci. Allah berfirman dalam Quran, mereka bertanya kepada tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat 2 ayat 22. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, kebersihan adalah setengah bagian keimanan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dan sabda beliau pula, sesungguhnya Allah maha baik lagi menyukai kebaikan. Dia adalah maha bersih lagi menyukai kebersihan. Dia adalah maha dermawan lagi menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah dalam halaman rumah-rumah kalian dan jangan menyerupai kaum Yahudi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibadah merupakan tujuan utama. Oleh sebab itu, Allah menciptakan orang-orang yang mendapat beban dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang paling agung dan paling utama adalah sholat, yang merupakan tiang agama, dan syarat utama dari sholat adalah toharoh atau bersuci. Adapun toharoh dalam ilmu fikih ialah menghilangkan najis, berwudu, mandi, dan tayamum. Alat yang terpenting untuk bersuci ialah air. Jika tidak ada air, maka tanah, batu, dan sebagainya dijadikan sebagai alat pengganti air. 2. Hubungan taharah dengan kesehatan. Yakni dengan taharah kita juga terhindar dari kuman-kuman yang melekat pada tubuh yang disebabkan kita telah melakukan sesuatu aktivitas. Maka contoh taharah yang berhubungan dengan kesehatan adalah mandi. Dalam Islam kita juga diwajibkan untuk mandi besar, untuk menghilangkan hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib, yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari puncak kepala hingga ujung kaki. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Bertemu dua khitan atau bersetubuh, keluar mani, mati dan matinya itu bukan mati syahid, karena walidah, karena selesai haid. Fardu mandi ada 3, niat berbareng dengan mula-mula membasuh tubuh, menghilangkan najis dari badan, meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Sunat mandi, mendahulukan membasuh segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Membaca basmalah pada pemulaan mandi. 3. Menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan daripada kiri. 4. Membasuh badan sampai 3 kali. 5. Membaca doa sesudah berwudu. 6. Mendahulukan mengambil air wudu, yakni sebelum mandi, disunahkan berwudu lebih dahulu. Yang diharamkan atas orang-orang yang junub. Sholat, tawaf, menyentuh mushaf atau membawanya, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid. 3. Meratakan air ke seluruh rambut dan kulit sunnah mandi. Mendahulukan membersihkan segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Menghadapkan kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan dan kiri. Membasuh badan sampai 3 kali. Membaca doa sebagaimana membaca doa sesudah wudu. Mendahulukan mengambil air wudu, yakni sebelum mandi disunahkan berwudu lebih dahulu. Yang diharamkan atas orang-orang junub adalah sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, baca Al-Quran, berdiam diri di masjid. Hubungan taharah dengan kesehatan lingkungan. Nah, karena sekali lagi taharah itu bersih, maka untuk menjaga agar kita tetap bersih, kita juga harus menjaga kesehatan lingkungan. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan adalah mengurangi polusi udara, membuang sampah pada tempatnya,
menanam pohon sebagai oksigen tambahan untuk bumi kita. Kesimpulannya, dari uraian yang telah kami paparkan, kita dapat mengambil beberapa simpulan mengenai masalah toharoh. Di antaranya yaitu segala amal ibadah yang kita lakukan tidak ada sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak didahului dengan toharoh atau bersuci. Simpulan lainnya yaitu bahwa air adalah alat toharoh yang paling utama. Jika tidak menemukan air, maka kita dapat menggunakan debu untuk melakukan tayamum. Jika kita tidak membiasakan diri untuk selalu melakukan toharoh baik pada tubuh kita maupun lingkungan sekitar, maka kita akan tetap lebih sehat karena terhindar dari segala penyakit. Selain itu, lingkungan kita akan menjadi lebih bersih sehingga akan terwujud lingkungan yang indah untuk dipandang oleh mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.